Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini yang akan kita sampaikan adalah mengenai bantuan hukum gratis sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi ada satu pertanyaan mengenai bantuan hukum gratis ini, sebenarnya gratisnya di mana sih, jasa pengacaranya saja atau sampai kepada pengadilan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang mengenai bantuan hukum gratis yang diberikan oleh pemerintah, dan hal ini pelaksanaannya adalah para organisasi bantuan hukum atau LBH yang sudah terverifikasi, terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Iya, jadi masih banyak masyarakat yang masih takut-takut untuk datang kepada LBH atau organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi untuk meminta bantuan hukum, karena memang kalau mendengar LBH atau kantor pengacara ini, pasti bayangannya adalah harus memberikan sejumlah uang dan atau banyak uang, dan banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menyewa pengacara untuk mendampingi jika ada kasus. Nah, sekarang memang pemerintah sudah memprogramkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang sedang terkena kasus hukum. Nah, pertanyaannya, apakah ini gratis semuanya dari awal sampai akhir atau hanya di mana saja? Nah, kali ini mungkin akan saya sampaikan bahwa pengertian bantuan hukum gratis sebagaimana di dalam undang-undang itu, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum tadi adalah OBH yang dibiayai, organisasi bantuan hukum atau OBH yang dibiayai atau yang didanai oleh pemerintah. Dan penerima bantuan hukum ini adalah orang miskin atau sekelompok miskin yang sedang terkena kasus hukum. Ya, tadi di definisinya sudah disebutkan bahwa diberikan secara cuma-cuma. Ya, jadi kasus yang diberikan masyarakat sudah tahu ya, yang diberikan itu adalah kasus perdata, pidana, dan tata usaha dan kasus tata usaha negara. Ya, jadi selanjutnya pada pertanyaan tadi kita sampaikan lagi, ada di pasal 12 di undang-undang ini bahwa seorang penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum gratis secara cuma-cuma sampai kasus hukumnya ingkrah atau sampai kasus hukumnya selesai. Ya, jadi hak penerima bantuan hukum ini akan diberikan sampai kasusnya selesai atau kasusnya ingkrah. Nah, sekarang penyelesaian kasus atau pemberian bantuan hukum ini bukan hanya sampai di pengadilan pertama, tetapi bisa sampai banding, bisa sampai kasasi. Artinya tadi, ingkrah ketika di pengadilan pertama ternyata belum selesai, dan si klien ini atau pengacaranya juga belum puas dengan yang dibantu masyarakatnya, maka bisa naik kepada banding. Itu pun masih gratis. Kemudian kalau mau diteruskan lagi, kalau memang belum puas di tingkat banding, juga sampai tingkat kasasi gitu. Ini juga akan diberikan bantuan hukum
gratis. Jadi di sini kami jelaskan lagi bahwa di dalam undang-undang ini tidak ada keterangan bahwa si penerima bantuan hukum ini harus membayar di sisi yang mana. Artinya memang mulai dari penyidikan, penuntutan, terus kemudian persidangan, itu semua adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi masyarakat tidak perlu takut ketika ada tetangganya atau saudaranya yang sedang terkena kasus hukum untuk didampingi oleh LBH, pengacara yang dari LBH yang sudah diverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis atau tanpa dipungut biaya apapun mulai awal sampai selesai, begitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, tapi mungkin sebagai tambahan bahwa bagaimana cara meminta atau mengajukan bantuan hukum. Nah, ini perlu teman-teman atau teman-teman semua ketahui. Mungkin yang belum tahu bahwa pertama, apabila ada saudaranya atau anaknya atau siapapun yang ingin diberikan bantuan hukum oleh LBH atau organisasi masyarakat yang bergerak kepada bantuan hukum, pertama adalah mengajukan permohonan secara tertulis dan di situ menceritakan secara singkat kasusnya, kemudian identitas, memberikan identitas, kemudian menyerahkan surat keterangan tidak mampu atau dari lurah atau pejabat setempat. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau tidak punya identitas? Nah, kalau tidak punya identitas, nanti LBH atau pendamping pengacara akan mencarikan surat keterangan tidak mampu. Karena sekarang surat keterangan mampu itu sudah bisa jadi dari kepala lapas, bisa juga dari penunjukan hakim juga bisa. Intinya bahwa siapapun masyarakatnya ketika dia sedang tersandung kasus hukum dan dia dalam posisi miskin, maka akan dibantu meskipun mungkin tidak mempunyai identitas apapun. Nah, misalnya seorang gelandangan, dia pasti nggak mempunyai identitas, tapi dia melakukan tindak pidana, mungkin pencurian dan sebagainya. Maka nanti organisasi bantuan hukum akan mencarikan surat keterangan tidak mampunya. Nah, itu. Kemudian tadi waktu surat permohonan misalnya memang tidak bisa menulis, maka disampaikan secara lisan saja. Nah, intinya silahkan datang saja tanpa harus permohonan terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Langsung datang ke organisasi bantuan hukum dan di situ nanti akan dibantu kasusnya, didampingi kasusnya sampai selesai itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa yang dimaksud gratis di dalam undang-undang itu memang benar-benar gratis dari nol, dari awal, dari penyidikan sampai inkrah. Inkrah itu bisa sampai banding atau bisa sampai kasasi. Silahkan gitu. Itu akan dibantu secara gratis oleh pemberi bantuan hukum dan dalam hal ini adalah didanai oleh pemerintah. Ya, mungkin itu jawaban saya. Jadi silahkan masyarakat kalau ada kasus hukum bisa mengajukan permohonan bantuan hukum kepada LBH atau
OBH, organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk daftar OBH atau LBH di mana saja yang ada, nanti bisa buka di link ini, atau dibuka di Google. Jadi ketik OBH, daftar OBH terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan sampai saat ini sudah se-Indonesia sudah terdapat 524 OBH atau yang terakreditasi dan terverifikasi yang siap membantu masyarakat menangani atau mendampingi kasusnya. Nah, nanti akan saya tulis juga linknya di deskripsi untuk membuka daftar OBH yang mungkin terdekat di wilayah teman-teman semuanya, dan di hampir dan di semua provinsi ada, dan memang yang masih paling banyak memang di kota-kota besar gitu. Tapi nanti bisa dilihat linknya, daftar OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu yang bisa memberikan bantuan hukum secara gratis dan cuma-cuma tanpa dipungut apapun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan kalau ada pertanyaan, masukkan ke dalam kolom komen di bawah ini. Like jika suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.